Nah, kalau tadi kita udah bahas sejarah Advent, terus juga cikal bakalnya kapan terjadinya Advent, maknanya Advent, terus udah sampai kita bahas Warna. warna-warna yang selalu kelihatan di Advent. Ada lagi satu hal yang selalu terlihat juga di masa-masa Advent. Apa itu? Kalau sobat gereja membuka mata, apa yang pertama kali kita lihat ketika kita memasuki gereja? Lilin, Iya, ya kan? Advent harus punya lilin. Identik sekali, lilin Advent, Iya. ya kan? Itu ada kata-kata seperti itu yang selalu bermunculan ketika memasuki minggu Advent. Nah, apa sih sebenarnya makna lilin? Kenapa lilin yang menjadi suatu ikon lah gitu di masa Advent gitu, Nang? Ya, sebenarnya kalau dibilang Advent itu ikonnya lilin, pokoknya yang mau aku bilang, segala hal yang ada di meja altar itu semua punya makna. Makanya kan ketika Amang Pendeta Huta Gaul di sini hadir di gereja ini, aku sering dan banyak dengar, banyak berubah. Tatanan altar, Alkitab di mana, salib di mana, bunga altar, mungkin aturan-aturan altar gitu kan. Karena memang kalau kita hidup bergereja kita tidak boleh asal. Betul Dan sekali. itu yang selalu ditekankan oleh Amang Pendeta Resort kita, iya kan? Benar, Nah, benar. jadi kebetulan juga terkait masalah tadi kayak Kak Belinda bilang terkait lilin Advent gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara lilin Advent, ya itu memang tidak semua gereja ya. Apalagi kalau Kak Belinda lihat tuh kemarin 2 minggu ini kita kan pakainya lilinnya langsung berdiri 4. Iya, benar, benar. Iya kan, lilinnya berdiri 4, padahal yang hidup cuma 1. Benar. Yang Ini hidup juga 2. suatu gambaran baru Iya. sih. Jadi selama ini kan yang saya notice itu adalah ketika masuk minggu Advent ada satu lilin yang dihidupin, baru nanti minggu kedua dihidupin lagi. Tapi kayaknya kali ini agak berbeda sih memang dari penglihatan saya biasanya. 4 lilin langsung berdiri, tapi memang yang dihidupkan hanya 1. Dan lagi ada yang menarik di pandangan mata. Kalau tadi kita bilang semua hal identik dan berbau Ada ungu maknanya, gitu, iya ada maknanya juga. apa namanya, terkait dengan warna ungu. Di minggu yang 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu itu kebetulan bertepatan saya ibadah bareng sama Inang Dina. Maksudnya bukan ibadah bareng ya, doi duduknya lain ya kan. Jadi waktu Inang Dina melayani berkhotbah itu saya bergereja juga di jam yang sama dengan Inang Dina. Di situ saya perhatikan pertama lilin 4 berdiri, tapi ada 1 yang beda. Bukan ungu dia warnanya, tapi merah muda alias pink. Nah mungkin itu bisa Inang jelasin nggak sih, apa sih makna si 4 lilin ungu dan 3 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda itu. Pasti ada, kalau Inang tadi bilang semua hal ada maknanya, saya setuju. Dan ini yang ingin saya tanyakan, berarti si lilin warna merah muda ini ada lagi nih artinya, yang pastinya kita umat-umat JLT Jelata ini pengen banget tahu kok tiba-tiba jadi pink gitu kan. Boleh nih dijelasin, Nang. Ya, jadi kalau kita lihat khususnya di meja altar di HKBP Batu Aji Lama, itu memang saya boleh apresiasi lah ya untuk saya bukannya mau angkat-angkat atau apa, bagaimana memang untuk persiapan menyediakan lilin itu dengan tanda kutip kita ada di kota Batam, itu memang luar biasa kali lah untuk persiapan dari kami untuk Amang Pendeta, mulai dari tatakan lilin, mulai dari warna lilin, pemilihan lilin itu memang ya kami langsung dalam waktu 1 minggu kami hubungin siapa yang bisa dihubungin, Amang Pendeta juga siapa yang bisa dihubungin, ayo kita coba cari lilin Advent yang bagus, yang memang bisa tahan 4 minggu. Karena kalau Kak Belinda lihat, lilin itu nggak ada yang diganti satupun. Jadi di minggu Advent pertama kita letakin 4 lilin, lilin 1, 2 warna ungu, yang ketiga nanti warna pink, yang keempat kembali lagi warna ungu. Jadi itu akan kita pakai sampai di Advent minggu yang keempat. Jadi itu yang dinamakan dengan lingkaran Advent. Jadi ini lingkaran yang tidak boleh putus. Jadi itu yang membuat lilin itu langsung diberdirikan plek 4 dan dia diberdirikan bersejajar. Jadi sebenarnya karena mungkin meja altar kita itu ya sudah penuh kan. Jadi memang supaya tidak menghilangkan pemaknaan dari setiap letakan-letakan itu, jadi memang
kita juga diarahkan untuk lilin itu berjejer ya, sudah bikin lilinnya di depan bunga altar. Walaupun itu lurus, tapi sebenarnya itu menunjukkan lingkaran Advent yang tidak terputus. Jadi sebenarnya itu punya makna masing-masing gitu kan. Jadi kalau dia dikatakan lingkaran, mungkin nanti bisa kali ya nanti timbul di media nunjukin tuh, nanti ditambah plek gitu, ditempelin Nanti di akan kita lingkaran. Iya, lingkaran Advent itu yang bagaimana gitu. Nanti di situ boleh kita lihat nanti ada daun warna hijau, kemudian nanti lilin itu dibuat nanti di atasnya disusun di lilin itu di dalam daun-daun hijau itu. Sebenarnya itu begini, ada cerita yang mengatakan begini. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kekristenan kan itu bukan semata-mata langsung plak Kristen ada di Indonesia, tidak kan? betul. Apalagi kekristenan kita juga punya sejarah dari Betul Jerman, dari Eropa gitu. Jadi itu mengambil atau mengutip atau apa sih istilah lainnya itu ya? Mengadaptasi Iya, lah ya. mengadaptasi kebiasaan yang ada dulu. Mungkin jadi dulu begini. Kalau di Jerman khususnya atau di Eropa itu kan punya 4 musim. Oke. Musim dingin, musim panas, musim salju, dan musim gugur. Musim gugur, iya. Jadi kan biasanya kalau bulan 12 itu kan sering Musim salju. makanya ada Home Alone, Oh iya. apa gitu kan. Jadi selalu dikaitkan dengan itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi, kalau salju kan berarti tidak ada matahari. Iya, betul. Kalau dikatakan tidak ada matahari, seharusnya gelap. Nah, jadi orang-orang pada saat itu mencoba membuat daun-daun menjadi tatakan lilin. Dibuatlah itu tatakan lilin, kemudian lilinnya lah dibikin di atas. Supaya apa? Supaya mungkin tidak kotor, atau mungkin juga supaya tidak lilin yang menetes itu tidak kemana-mana, begitu. Nah, jadi makin lama kan lilin nggak bisa cuma satu. Jadi mereka buatnya jadi seperti bentuk lingkaran. Jadi itu terus berlangsung ketika musim salju datang. Karena kegelapan. Jadi bagi mereka ketika mereka buat lilin itu maka terang, karena kan gelap, di luar dingin. Kemudian di dalam ya otomatis harus mengambil cahaya kan. Jadi lilin itulah dibuat jadi bentuk lingkaran. Nah, dari situ di abad pertengahan mulailah muncul orang-orang Kristen mengambil, atau itu tadi istilah mengadaptasi ya. Mengadaptasi kebiasaan atau tradisi ini untuk memberikan. Nah, jadi tradisi itu bukan lagi hanya sebatas untuk hidupkan lilin supaya ada cahaya, tidak. Tapi ya ada makna yang lebih mendalam. Ya, maknanya dibuat. Jadi dibalik dari lingkaran itu dimaknailah. Jadi lilin itu melambangkan adanya terang. Jadi kegelapan itu akan kalah dengan adanya yang namanya terang. Dalam penyalaan lilin-lilin tersebut memiliki tahapan. Jadi bukan semata-mata hidupkan semua. Tidak. Jadi ketika kebiasaan yang diadaptasi itu dulunya hanya sebuah tradisi atau kebiasaan, tapi di dalam kekristenan itu diambil. Karena bagi kekristenan sejarahnya itu memiliki makna. Di mana daun yang hijau itu tadi di dalam almanak HKBP, tutup altar warna hijau melambangkan kehidupan. Jadi ada kaitannya juga kan. Jadi nggak semata-mata semuanya berdiri sendiri, enggak. Jadi ada tetap kaitan dengan yang lain. Jadi daun itu berwarna hijau melambangkan lah itu tadi simbol dari kehidupan yang tidak akan takluk pada kematian. Kemudian lilin itu, penerang itu menjadi lambang kehangatan, dan itulah yang diangkat di dalam masa Advent. Jadi lilin itu diibaratkan Kristus yang memberikan penerangan bagi dunia yang gelap. Jadi bukan hanya semata-mata tentang ya udah dibikin aja lingkaran kayak donat, pokoknya di tengahnya kosong gitu kan, enggak. Jadi itu memang punya makna, itu melambangkan kehidupan, simbol kehidupan, ada Kristus yang menerangi, akan hadir Kristus yang menerangi. Nah, seharusnya, dan itu nanti akan diterapkan di gereja kita ini. Nanti setelah minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga di masa-masa Advent, minggu keempat di masa-masa Advent, nanti pada tanggal 24 Desember, lilin yang 4 ini akan diambil dan hanya ada 1 lilin yang berdiri. Yaitu lilin yang warna putih. Jadi yang keempat ini pun nggak semuanya harus langsung hidupinnya satu. Nah, itu dia kemarin, ada tuh kemarin kasus waktu saya di Gedung Serbaguna, Amang Sintua kan hidupin lilin, dihidupin yang lilin yang di minggu pertama, tapi kemudian mau dihidupinnya warna ungu juga, tapi di ujung.
Nah, Oh, itu nggak boleh. Jadi harus ngidupinnya berurutan ya harus Nang ya? berurutan. Jadi mau lilin itu sampai sekecil lilin kita kan segini ya, Mhm, ada ya kira-kira segini iya, kan, agak tinggi dia. Jadi mau lilin itu sampai di minggu Advent tinggal segini juga, tetap itu harus hidup harus ya? tetap itu yang harus kita pakai. Jadi itu nggak dibuang. Jadi itulah terlihat masa penantian. Lilin itu, oh berarti memang jadi itu seperti takaran waktu. Oh sudah berapa lama? Jadi habis waktunya, iya kan? Aduh. Jadi nggak hanya semata-mata tuh minggu ini Advent pertama satu lilinnya, ya udah satu dihidupin. Minggu Advent kedua, ya udah berarti lilinnya ada dua. Yang satu ini tadi yang sudah habis diambil, baru diganti dengan lilin yang baru dua. Yang Sama penting 2 tingginya, gitu iya, ya? sama tingginya gitu kan. Padahal enggak, itu menunjukkan di mana masa penantian itu. Ini berbicara tentang waktu. Di mana waktu itu semakin lama semakin dekat akan hari kelahiran Tuhan. Berarti nampak penantian, waktu kita menunggu itu nampak dari tinggi pendeknya lilin itu nanti. Jadi itu yang dikatakan dengan lilin Advent atau lingkaran Advent. Makanya kayak tadi Kak Belinda atau host kita katakan ada lilin yang satu ungu, Iya. baru warna pink, ada warna ungu. Banyak orang yang mengatakan atau yang habisnya lilinnya. Saya sendiri kemarin sempat bertanya-tanya, Mm, itu langsung terlihat kan biasanya. mm. Masalahnya tuh dia tuh sangat mencolok mata, pink. Saya kira apa nggak dapet ya? Hanya untuk memenuhi 4 lilin warna ungu ini Iya. apa nggak dapet? Kok bisa satu berwarna merah muda? Tapi saya juga bertanya-tanya sendiri, Mm. kenapa si lilin merah muda ini diletakkan Di tengah. di tengah lah ya kita Iya, di bilang, tengah. di lilin ketiga? Kenapa kalau memang Mm. itu untuk memenuhi kuantiti dari kebutuhan 4 lilin, kenapa tidak diletakkan di ujung saja Iya, gitu? benar. Ternyata pas saya bincang-bincang dengan Inang Dina, oh ada maknanya lagi. Coba deh Inang, kayak apa sih yang perlu kita tahu bahwa kenapa ada lilin yang berwarna merah muda ini diletakkan di Urutan urutan ketiga. ketiga Ya. gitu. Jadi itu dia tadi ada yang namanya lingkaran Advent. Jadi bukan semata-mata di Advent pertama ya udah pokoknya menunggu. Pokoknya kita menunggu Tuhan Yesus lahir itu 4 minggu lah pokoknya. Apapun yang terjadi yang 4 minggu ini kita jalani gitu, tidak. Tapi di setiap minggu-minggunya itu akan ada hal yang kita bahas. Termasuk lilin pertama itu apa, lilin kedua itu apa, lilin yang aneh ini tadi itu apa, yang ketiga yang warna merah muda, dan yang terakhir lilin yang keempat kenapa lagi dia warna ungu gitu kan. Nah kita harus pahami juga kembali ke warna itu tadi. Kalau kita berbicara tentang minggu pertama, minggu kedua dia berwarna ungu, itu yang akan kita bahas di podcast kita hari ini. Karena kita sudah melewati minggu Advent Kedua. 1 dan sekarang sedang berjalan di minggu Minggu Advent kedua. kedua. Iya kan? Kemudian nanti di minggu Advent ketiga kita pakai lilin yang berwarna muda dan yang minggu keempat kita pakai lilin yang berwarna ungu. Jadi kalau saya mau bilang warna ungu itu kembali lagi sebagai simbol pertobatan. Ketika mau memulai dia bertobat, yang kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi itu nanti ada lanjutannya, tapi saya nggak boleh bilang langsung di sini. Karena Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi selanjutnya, oke? iya, karena gini Kak Bel, maaf ya, karena memang supaya kalau kita langsung bahas langsung di sini, plek ketiplek langsung di dalam 2 episode, jadinya nanti kita hanya akan bahas secara umum gitu. Jadi oh ini minggu kedua kenapa dia warna merah muda ya karena sukacita. Siapapun tahu kita dapat itu dimanapun. Ya kalau dia warna pink berarti hatinya sedang berbunga-bunga. Jadi kita hanya akan menyampaikan itu. Tapi nanti mungkin di episode selanjutnya mungkin di minggu ketiga kebetulan ya kan minggu ketiga Advent yang ketiga itu nanti kita bahas tentang warna ungu, warna pink itu. Cuman yang kita harus pahami adalah Bapak Ibu untuk kita semua di sini penonton bahwasanya itu adalah lingkaran Advent itu yang perlu kita resapi yang betul-betul. Bahwasanya di masa penantian dari lilin itu aja udah ditunjukkan penantian yang lilinnya dari tinggi makin pendek dan itu tidak diganti. Jadi itu akan harus tetap kita pakai untuk sampai nanti di minggu Advent yang keempat. Jadi terlihat lagi ya. Berarti bisa disimpulkan secara gampangnya ya menurut saya. Si lilin yang dipasang mulai dari lilin pertama sampai lilin keempat, seperti Nang Dina bilang tadi, ketika lilin pertama sudah mulai habis pun itu akan menunjukkan segini loh penantian yang sudah kita jalanin segini. gitu. Sampai pada lilin keempat tuh dia merupakan satu siklus. Lingkaran itu merupakan suatu siklus di mana penantianmu sudah
sudah terlewati sekian sampai pada nanti akhirnya lilin ini akan berganti dengan lilin yang putih yang baru, yang melambangkan suatu kehidupan baru. Jadi Yesus sudah siklusnya lahir. berakhir. Iya. Sebenarnya bukan berakhir sih, tapi siklusnya berjalan, ditandai dengan kehidupan yang berakhir dan ditandai dengan kehidupan yang baru. Aduh, benar-benar deep sekali sih pembahasan tentang Advent ini ya. Luar biasa sekali, Inang. So, setelah sekian banyaknya pembahasan kita tadi, Nang, tentang lilin-lilin yang membentuk lingkaran, membentuk suatu siklus kehidupan di masa Advent ini, Inang bilang kan kayak Advent itu sebenarnya terdiri dari 4 minggu, sementara kita baru masuk di minggu Advent kedua ya. Kita sudah melewati Advent pertama, kita masuk ke dalam minggu Advent kedua yang sedang kita jalani saat ini. Boleh nggak sih kalau kami tuh pengen banget tahu gitu, menuntut lah kayak penjelasan Inang tuh tentang Advent pertama dan Advent kedua itu apa di waktu-waktu yang sudah kita jalani saat ini gitu. Kenapa lilinnya itu berwarna ungu, kenapa nanti di Advent ketiga dan keempat itu ada warna merah muda dan warna ungu. Tapi kan itu nanti ya pembahasannya masih akan ada lagi. Jadi Sobat Gereja harus nonton di sesi-sesi selanjutnya. Tapi yang mau kita bahas adalah masuk ke Advent pertama dan Advent kedua. Bolehlah Inang jelaskan. Ya, jadi pertama sebelum itu kita harus tahu dulu ya, minggu Advent itu dimulai kapan, ya kan? Jadi minggu Advent itu dimulai pada hari Minggu keempat sebelum Natal sampai kepada hari Sabtu. Yaitu jadi hitungannya minggu keempat sebelum Natal itu Advent yang pertama sampai hari Sabtunya. Baru minggu Advent yang kedua sampai hari Sabtu dan begitu seterusnya. Dimulai dari hari Minggu ke hari Sabtu. Iya. Minggu kedua dimulai dari hari Minggu ke hari Sabtu. Iya. Jadi minggu Advent ini juga harus kita pahami sebagai minggu tahun baru gerejawi. Makanya kayak kemarin waktu pas khotbah sama tahun baru gerejawi saya katakan gitu kan kemarin. Nah, jadi memang pada Advent pertama ini sesungguhnya kan mengajak kita untuk merenungkan kembali janji Allah yang tergenapi dalam Yesus Kristus. Dan itu bukan diberitakan baru-baru ini saja, bukan. Oleh karena itu juga yang menandakan lilin Advent yang pertama itu dihidupkan. Jadi lilin Advent yang pertama itu sering juga disebut dengan lilin nabi atau prophet candle bahasa Inggrisnya, ya kan? Jadi itu mengingatkan kita akan nubuatan para nabi tentang kedatangan Yesus sebagai terang dunia. Jadi ini tidak bergeser dari sejarah itu tadi, ya kan? Jadi nubuatan-nubuatan para nabi-nabi tentang akan datang seorang raja, bersorak-soraklah hai Yerusalem, rajamu akan datang dan lain sebagainya gitu. Jadi ini betul-betul lilin yang pertama itu menyatakan nubuatan para nabi, mengingatkan kita untuk Yesus atau Mesias atau raja atau terang dunia itu akan datang di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu yang juga menjadi dasar di dalam minggu Advent pertama. Jadi setiap minggu Advent itu punya dasar biblika atau ayat Alkitabnya. Jadi di minggu Advent pertama itu didasarkan dalam Injil Markus 13 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Di situ menceritakan bagaimana Yesus akan datang lagi pada akhir zaman dan mengajak para murid untuk selalu berjaga-jaga. Jadi nggak lari dari pembicaraan kita mulai dari video yang part yang pertama sampai yang sekarang juga enggak. Jadi memang kita diajak lilin yang pertama, lilin para nabi, rajamu akan datang, sambutlah dia, atau dengan khotbah yang kemarin juga ya kan, bersukacitalah karena pembebasan itu sudah diberikan kepada bangsa Israel. Berarti itu juga membebaskan kita dari dosa-dosa kita juga dengan kedatangan Yesus, ya kan? Makanya di lingkaran Advent itu kalau memang betul-betul kita cari di internet itu kan ada lingkaran Advent, ada yang lingkaran yang hijau yang daun, ada juga yang mau membuat warna merah. Itu menandakan darah Kristus juga. Jadi memang dia tidak lari dari lingkaran itu, dia tidak lari dari makna, dari pengorbanan. Makanya ada dibutuhkan tadi yang namanya pertobatan itu tadi. Makanya sekali lagi saya mau katakan untuk kita yang semua yang ada di rumah penonton kanal YouTube HKBP Batu Aji Lama, minggu Advent pertama itu didasari dalam tema
yaitu penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Jadi segala persiapan itu harus kita lakukan dengan baik, dipenuhi dengan pertobatan. Maka kalau kita lihat di dalam minggu-minggu atau kalau kita searching, ada 4 lilin itu kadang mau dibikin. Yang pertama itu adalah lilin yang harus dipenuhi dengan pengharapan. Karena apa? Tadi itu di Markus 13 ayat 33 sampai 37, bagaimana Yesus akan datang lagi pada akhir zaman dan mengajak para murid untuk selalu berjaga. Bahwasanya kita ya harus itulah berpengharapan, pengharapan hanya pada Yesus saja, Tuhan saja. Kita akan balik ke situ lagi karena di Advent pertama mengajak kita untuk merenungkan kembali janji Allah yang tergenapi dalam Yesus Kristus, di mana itu untuk memperbaharui iman kita, meneguhkan pengharapan kita kepada Allah saja, bukan kepada ilah-ilah lain. Jadi memang betul-betul ya, ayolah get up. Kalau kayak lagu sekolah minggu, get up, get up, get up ya gitu kan. Jadi ya memang betul-betul tobat dan berharaplah. Tude bata dapat kirimu ya, dan selanjutnya gitu ya kan. Jadi kita sampai di situ Kak. Jadi memang di minggu Advent pertama pengumandangan tentang Yesus akan lahir. Bertobatlah, bertobat. Kalau kayak kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Iya kan? Sampai 3 kali Bang Napi bilang waspadalah, waspadalah, waspadalah. Tapi kalau di minggu Advent yang pertama kita bertobatlah yang terakhir, berharaplah pada Tuhan gitu ya. Jadi itulah dia di minggu Advent yang pertama. Jadi lunas ya. Oke. Satu lagi. Minggu Advent kedua. Nah, jadi kalau tadi kita di Advent pertama bahas tentang pengharapan hanya kepada Tuhan. Jadi di dalam masa penantian ini juga di minggu minggu Advent yang kedua, kita juga tetap berbicara tentang pengharapan, tapi plus ada yang namanya cinta, ada yang namanya kasih. Karena apa? Ketika seseorang sudah dinubuatkan yang kayak tadi, bertobatlah, berjaga-jagalah, waspadalah, berpengharapanlah kepada Tuhan, tapi nggak cukup. Hanya ya sekedar bertobat, kemudian stuck sampai di situ, berhenti sampai di situ. Enggak, tapi hatinya kosong. Tapi hatinya kosong. Dan tidak ada perbuatan, karena kan dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya kan, jadi di minggu Advent yang kedua, yaitu minggu ketiga sebelum Natal sampai pada hari Sabtu, minggu Advent yang kedua ini juga menyalakan lilin yang warna ungu, ya kan. Tapi jadi kalau Kak Bel kita berbicara tentang Advent yang kedua, itu juga tidak jauh berbeda dengan Advent yang pertama. Jadi kalau kita di lilin Advent yang pertama kita pakai warna ungu, di lilin Advent yang kedua juga kita memakai yang warna ungu. Karena apa? Karena di lilin Advent yang kedua itu masih berbicara tentang bagaimana doing dari kita juga, yaitu kan. Jadi maksudnya itu adalah ketika lilin yang Advent yang pertama kita diajak untuk pengampunan, tapi itu berasal dari coba pekabaran tentang nubuatan para nabi itu tadi, tentang Mesias yang sebagai terang dunia akan datang. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Mesias itu akan datang, ya kan? Mesias itu akan datang, bertobatlah. Jadi kita nggak cukup sampai Mesias mau datang, ya udah oke, duduk, nggak bisa. Jadi itu juga berkenaan dengan khotbah kita yang pada hari Minggu yang tertulis dalam Yesaya 41 sampai dengan 5. Dan itu juga yang menjadi tema di dalam Advent minggu yang kedua. Karena apa? Di dalam minggu Advent atau tema minggu Advent yang kedua itu merujuk kepada Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Di mana ini menceritakan tentang kisah Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Yesus di dalam kelahiran Yesus. Jadi kita juga demikian. Ketika kita di dalam minggu-minggu Advent bukan hanya sekedar oke, aku bertobat saat ini, aku nggak akan keluar rumah, aku nggak akan melakukan dosa lagi. Tidak cukup sampai di situ. Tapi kita juga harus mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Jadi bukan hanya semata-mata kalau kita katakan, apalagi di minggu kedua Advent ini berbicara tentang love, tentang cinta, tentang kasih. Kalau saya tidak salah ingat di renungan harian, itu saya katakan, kalau kita berbicara tentang cinta, itu bukan cinta yang pasif, tapi cinta yang aktif. Jadi dia harus ada doing yang kita lakukan. Nah itu dia di sini. Dengan cara ya kita membuka jalan bagi Tuhan dengan bagaimana? Ya tentu seperti khotbah di minggu itu kemarin ya, mengkoreksi diri, memperbaiki hati terlebih dan pikiran kita. Jadi kembali lagi sama juga.
Jadi Advent Memperbaiki ini diri iya, ya. bukan tentang look luar kita ini gimana. Ya baju kita iya, saya juga nanti Advent mungkin akan pakai ini juga nanti ya nggak jadi persoalan. Yang penting hati ini yang harus kita perbaharui lebih baik, yang hati yang penuh. Terus di minggu-minggu Advent yang kedua ini kita berbicara tentang love, tentang cinta, tentang kasih, dan itu harus kita sebarkan kepada siapapun. Jadi itu juga menjadi satu jalan bagi kita untuk menunjukkan makna Advent yang kedua. Jadi bukan hanya sekedar duduk, diam, tidak melakukan apapun, tapi ya harus ada doing, harus ada perbuatan, harus ada buah dari apa yang kita katakan aku percaya kepada Tuhan. Tapi di minggu ini harus betul-betul kita menunjukkan cinta, kasih, dengan cara itulah kita akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena apa? Kalau kita sama seperti pertanyaan waktu di minggu Advent, saya di sini minggu ujung tahun perhurian saya di gedung Serbaguna, saya katakan, sudah mau masuk surga sekarang? Jawaban orang tidak. Karena apa? Dengan banyaknya alasan yang mengatakan Belum belum siap, belum penuh siap, dirinya. saya masih muda, atau anak saya belum menikah, anak saya masih sekolah. Ya, kalau kita tidak mau sekarang, ya pokoknya kita hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan apa ya? Dengan penuh kedamaian, cinta, kasih. Jadi itu yang membuat kita ya membuka jalan selebar-lebarnya untuk menerima kehadiran Tuhan. Karena apa? Ketika kita membuka jalan itu, tentu jangan ada yang namanya kemunafikan. Iya kan? Jangan ada kemunafikan. Jadi itu sama kayak khotbah sekolah minggu yang hari apa? Jangan seperti ragi katanya, penuh kemunafikan, tidak. Tapi ketika di minggu Advent, Bapak Ibu, marilah kita betul-betul, yang pertama itu marilah bertobat. Di masa penantian ini harus ada yang namanya pembaharuan hidup, pembaharuan diri, dan juga tetaplah berpengharapan. Kalau sama saya, ya selalu katakan, ayo mari follow up, mari kita kembangkan diri kita, jangan hanya berjalan di tempat, tapi harus tetap berjalan di kita ke depan, dan juga tetap harus melihat yang ada di sekeliling kita. Jadi karena begitu, kasih Yesus juga kan begitu, untuk semua orang, untuk tidak memandang rupa, jelek, ganteng, cantik, karena tidak ada juga manusia yang jelek di dunia ini. Semua baik rupanya karena semua Iya. diciptakan seturut dengan gambar Allah ya Jadi kan. jangan lupa untuk di minggu Advent penuh dengan cinta, penuh dengan pembaharuan diri, dan Bapak Ibu, kami secara khusus seluruh full timer HKBP Batu Aji Lama mengucapkan ya selamatlah untuk kita, selamat menjalani masa-masa Advent, khususnya di Advent minggu ini, Advent yang kedua. Selamat menjalani, selamat menunjukkan kasih, selamat memperbaharui diri, dan sampai berjumpa. Kok jadi aku yang closing? Ya, sampai berjumpa mungkin di podcast selanjutnya dalam ini. Tapi itu bukan dari Kak Belinda ya, closingnya tetap dari host dong. Tapi dari kami full timer mengatakan, seluruh full timer mulai dari pendeta resort, mulai dari kami berdua pendeta fungsional, dengan Amang Sinaga, Inang Bible Pro, dan Amang Capen mengucapkan selamat Advent untuk seluruh jemaat HKBP Batu Aji Lama. Ya, mungkin itulah Kak Bel dari kami full timer yang sudah merangkumkan bahan podcast kita untuk podcast Advent 1, Advent 2. Atau kira-kira ada lagi pertanyaan Kak? Kayaknya close dulu ya sampai minggu kedua. Iya, jadi nanti itu benar. Jadi nanti di minggu selanjutnya atau di podcast di minggu ke depan, di minggu Advent ketiga, kita akan kulik lagi jauh lebih dalam. Masih akan ada karena belum terjalani ya Nang ya. Iya. Kita baru menjalani di minggu kedua Advent. Iya. Jadi ya terima kasih banyak untuk Inang Dina, ilmu dan pengetahuannya tentang Advent sampai dengan sesi minggu kedua dulu itu udah luar biasa. Kita akan menantikan di penjelasan untuk minggu ketiga dan minggu keempat yang pasti akan lebih dalam lagi. Karena itu udah mendekati masa kelahiran ya Nang ya. Jadi ya seperti yang Inang Dina sampaikan tadi ya, kita juga sebagai tim dari gereja HKBP Batu Aji Lama mengucapkan selamat menjalani masa Advent dan selamat menjalani masa penantian sampai dengan minggu keempat dan nanti akan menjalani masa kelahiran di Natal. Ya.
Sobat gereja, kita akhiri sesi pertama kita tentang pembahasan Advent di minggu pertama dan minggu kedua sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua tentang Advent minggu ketiga dan minggu keempat. Kita nggak tahu sih bakal nanti sama Inang Dina lagi atau sama full timer yang lainnya. Sobat gereja nantikan aja. Jangan lupa tunggu informasinya dengan cara follow Instagram kita di @hkbp_batu_aji_lama. Kemudian juga subscribe kanal YouTube kita yang nanti ada di akhir video ini. Jangan lupa juga like dan share video ini ke sobat-sobat gereja lainnya agar semua bisa mendapatkan informasi tentang gereja HKBP Batu Aji Lama dan mendapatkan ya ilmu-ilmu mendasar lah tentang Alkitabiah yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. So, terima kasih banyak Inang Dina. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dan di podcast-podcast dengan tema yang lain lagi. Bye-bye.